Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Fazari, NPM 231100601153 semester 3, ingin menjelaskan tentang aspek hukum jasa konstruksi pertemuan keempat. Dasar hukum konstruksi meliputi Undang-Undang 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah 1 PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Keputusan Presiden 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jasa konstruksi. Pengertian jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Peranan jasa konstruksi. Jasa konstruksi punya peranan penting dan strategis dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata. Perlu pengaturan secara rinci dan jelas mengenai jasa konstruksi yang kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi diantaranya bab 1 ketentuan umum, bab 2 asas dan tujuan, bab 3 tanggung jawab dan wewenang, bab 4 usaha jasa konstruksi, dan lain sebagainya. Sampai bab 13 ketentuan peralihan. Jasa konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 berkaitan dengan konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi. Bab 1 ketentuan umum. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Konsultasi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi bangunan. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konstruksi. Standar keamanan. Pasal 1. Standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan adalah pedoman teknis. Keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengolahan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsi bangunan setelah penyerahan akhir dari jasa konstruksi. Bab 2 asas dan tujuan. Pasal 2 asas jasa konstruksi meliputi asas kejujuran, asas manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, asas kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, asas pembangunan berkelanjutan, dan wawasan lingkungan. Tujuan jasa konstruksi: A. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi. B. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi. C. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi. D. Menata sistem jasa konstruksi yang mewujudkan keselamatan publik, kenyamanan. E. Menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi. Dan F. Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahap penyelenggaraan jasa konstruksi. Bab 3 tanggung jawab dan kewenangan. Tanggung jawab dan kewenangan pasal 4-10 selaras dengan Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang pemerintah daerah untuk urusan jasa konstruksi. Tanggung jawab pemerintah pusat meliputi meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional, terciptanya iklim usaha kondusif, terselenggaranya usaha konstruksi, meningkatkan kompetensi, profesionalitas, produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional, meningkatkan kualitas dan penggunaan material, peralatan konstruksi, serta teknologi konstruksi, meningkatnya partisipasi masyarakat, tersedianya sistem informasi usaha konstruksi. Kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meliputi memberdayakan BU Jaskon, menyelenggarakan pengawasan pemilihan penyedia jasa, menyelenggarakan pengawasan penerapan standar keamanan, menyelenggarakan pengawasan sistem SKA, menyelenggarakan pengawasan penggunaan MPK dan teknologi konstruksi, memperkuat kapasitas lembaga, mengumpulkan data dan informasi usaha konstruksi di provinsi. Kewenangan sebagai daerah otonom. Kewenangan pemerintah daerah provinsi yaitu meliputi A. Penyelenggara pelatihan tenaga ahli, B. Penyelenggara sistem informasi
cakupan daerah, dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten atau kota meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, penertiban izin usaha jasa konstruksi, dan pengawasan tertib usaha penyelenggaraan dan jasa konstruksi. Bab 4 usaha jasa konstruksi, pasal 11 sampai 18 struktur usaha jasa konstruksi meliputi jenis usaha konsultan konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi. Sifat-sifatnya ada umum, spesialis, klasifikasinya ada arsitektur, rekayasa terpadu, dan arsitektur landscape dan perencanaan wilayah. Layanan usahanya diantaranya pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, manajemen, penyelenggaraan konstruksi. Di bawahnya ada kegiatan usaha jasa konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi dan perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha jasa konstruksi. Lanjut bab 5 penyelenggaraan jasa konstruksi. Penyelenggaraan jasa konstruksi pasal 38 sampai 58. Penyelenggaraan jasa konstruksi terbagi menjadi penyelenggaraan usaha jasa konstruksi dan penyelenggaraan usaha penyedia bangunan. Bagi lagi menjadi dikerjakan sendiri dan pengikatan jasa konstruksi dan dikerjakan sendiri dan perjanjian penyediaan bangunan. Bab 6 keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi. Keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan jasa konstruksi pasal 59 meliputi standar mutu bahan, standar mutu peralatan, standar keselamatan, standar prosedur, standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi, standar operasi dan pemeliharaan, pedoman pelindungan sosial tenaga kerja, standar pengelolaan lingkungan hidup. Bab 7 tenaga kerja konstruksi. Tenaga kerja konstruksi dari tenaga kerja konstruksi, terus pelatihan sesuai standar kompetensi kerja, ke klasifikasi operator, teknisi atau analis atau ahli. Klasifikasinya ada arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, manajemen pelaksanaan. Wajib memiliki kompetensi kerja diperoleh melalui uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi dan diregistrasi oleh Menteri. Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak atau atas jasa yang diberikan. Bab 9 penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah mufakat, tidak tercapai disesuaikan berdasarkan kontrak kerja konstruksi, tercantum di upaya penyelesaian, ya atau tidak meliputi tahapan upaya penyelesaian, dan para pihak bersengketa membuat mengenai tata cara sengketa yang dipilih. Sanksi administratif. 12. Sanksi administratif. Upaya perorangan sanksi administrasi pasal 89 sampai 90. BUJK dan BUJKA yang tidak memenuhi syarat, BUJK pemiliki SPBU asosiasi badan usaha terakreditasi yang melakukan kewajiban. Lanjut, peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 2017 tentang jasa konstruksi. Ditetapkan tanggal 21 April 2020, Undang-Undang diundangkan tanggal 23 April 2020. Pasal-pasal dalam bentukan peraturan pelaksanaan JK jasa konstruksi 02 garis miring 2017, pasal 18, 25, 102, dan pasal 42, buka kurung 6, 45, 51, 65, buka kurung 5, 67, buka kurung 2, atau 88, dan lain sebagainya. Bawahnya ada pasal 10, 82, 85, buka kurung 4, 87, 102. Lanjut, pokok materi pasal 2, diantaranya ada jawab kewenangan, struktur usaha segmentasi, penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, rantai pasok sumber daya konstruksi, pembinaan jasa konstruksi, partisipasi masyarakat, tata cara mengenai sanksi, tanggung jawab dan kewenangan. Tanggung jawab pemerintah pusat meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha, menciptakan iklim usaha yang kondusif, terselenggaranya jasa konstruksi sesuai standar K4,
peningkatan kompetensi profesionalitas, meningkatnya kualitas penggunaan MPK, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penyediaan sistem informasi jasa konstruksi. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, dan lain sebagainya di Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang Pemda. Struktur usaha dan segmentasi pasar jasa konstruksi. Nomor 1, jasa konsultasi, kedua pekerjaan konstruksi, ketiga pekerjaan konstruksi terintegrasi. Lanjut ke struktur usaha jasa konstruksi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa pelaksanaan, jenisnya klasifikasinya jasa pelaksanaan terintegrasi, tidak ada batasan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, PP 22 Tahun 2020, pekerjaan konstruksi terintegrasi, bangunan gedung, bangunan sipil. Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi. Penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan asas nyata, standar K4, kemampuan usaha sesuai kompetensi di kinerja baik dan kinerja baik, TKK bersertifikat, standar remunerasi minimal jabatan ahli, tanggung jawab profesional jabatan ahli, penggunaan sumber daya konstruksi dalam negeri, inovasi teknologi, usaha rantai pasok konstruksi lokal, dan satu lagi kelihatan pemilihan penyedia jasa. Pemilihan penyedia jasa itu yang pertama tender atau seleksi, kedua penunjukan langsung, ketiga pengadaan langsung, keempat pengadaan melalui katalog elektronik. Pertanggungjawaban penyedia jasa atas kegagalan bangunan masa umur konstruksi lebih dari 10 tahun. Penyedia jasa wajib bertanggung jawab sesuai rencana umur konstruksi dalam jangka waktu paling lama 10 tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir. Setelah 10 tahun dan masih dalam rencana umur konstruksi, pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditentukan. Tanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan ketetapan penilaian. Penyelesaian sengketa konstruksi, tahapan upaya penyelesaian sengketa konstruksi meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Selain upaya penyelesaian sengketa konstruksi di atas, para pihak dapat menunjukkan dewan sengketa. Pembinaan jasa konstruksi, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Bawahnya pembinaan dan pengawasan. Bawahnya lagi sasaran pembinaan dan pengawasan. Sasarannya itu pembinaan meliputi masyarakat jasa konstruksi, asosiasi perusahaan, dan lain-lain. Partisipasi masyarakat, penyelenggaraan partisipasi masyarakat meliputi pengawasan, pemberian masukan, dan dalam perumusan kebijakan forum konstruksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Nursakinah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu pertemuan kelima mengenai aspek hukum konstruksi, yaitu pendirian BUJK dan pengadaan atau tender. Pendirian badan usaha jasa konstruksi. Bentuk-bentuk badan usaha. Nah, bentuk badan usaha itu ada banyak. Yang pertama ada koperasi BUMN dan BUMS. Yang pertama koperasi. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum berkooperasian. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi koperasi itu tuh kayak sebuah badan usaha yang memiliki tujuan yang sama gitu. Biasanya sih koperasi ini karena badan usaha, mereka tuh tujuannya tuh ya mengadakan barang dan jasa buat mencari keuntungan bersama ya. Terus ini ada koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25. Adapun jenis-jenis koperasi, ada koperasi simpan pinjam, terus koperasi konsumen, produsen, pemasaran, dan jasa. Koperasi simpan pinjam itu kayak bisa nabung sambil minjem uang gitu loh. Kalau misalkan koperasi konsumen, biasanya koperasi yang menjual barang-barang konsumen. Kalau misalkan koperasi produsen, itu tuh koperasi yang menghasilkan atau memproduksi suatu barang. Kalau koperasi pemasaran, itu tuh koperasi distributor gitu. Sedangkan kalau koperasi jasa, ya yang dijual adalah jasa, bukan barang. Terus selanjutnya ada BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara.
BUMN ini badan usaha yang modalnya itu seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Status pengawal badan usaha tersebut adalah pegawai negeri. BUMN seperti sekarang ada 3 macam, yaitu Perjan, Perum, dan Persero. Perjan adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi untuk melayani masyarakat sehingga selalu merugi. Nah, kayak gini tuh biasanya BUMN-nya itu kayak di sistem transportasi atau fasilitas kota. Terus kalau Perum adalah pekerjaan yang sudah dirubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan, tapi sudah profit oriented. Jadi itu fokusnya tuh ke keuntungan. Sama seperti Perjan, Perum dikelola oleh negara dengan status pegawainya adalah pegawai negeri. Ibaratnya Perum itu kayak pemerintah itu punya perusahaan sendiri buat dapat keuntungan gitu, yang mana keuntungannya itu bisa dimasukkan ke kas negara atau keperluan lain. Terus ada lagi Persero. Persero adalah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikan Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Tapi karena Persero itu badan usaha dikelola oleh daerah atau negara, jadi biasanya emang bukan apa ya, kayak ya dipimpin oleh direksi atau berstatus sebagai pegawai swasta. Ciri-ciri Persero bisa dilihat sendiri. Terus yang selanjutnya adalah BUMS. BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seorang atas kelompok. Kalau BUMN itu tadi pemerintahan negeri gitu kan. Kalau BUMN itu artinya ini swasta, punya milik sendiri, bukan punya milik negara, tidak atas nama pemerintah juga. Pokoknya milik pribadi lah gitu ya intinya. Berdasarkan bentuk hukumnya, badan usaha milik swasta dibedakan atas perusahaan persekutuan, firma, komanditer terbatas, perseroan terbatas, dan yayasan. Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang memiliki dua pemodal atau lebih. Ada bentuk perusahaan persekutuan seperti firma, CV, dan PT. Kalau firma atau FA adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaannya. Nah, karena ini didirikan oleh 2 orang, jadi 2 orang itu sama-sama pemimpin. Terus ada lagi persekutuan komanditer, yaitu komanditer Photoshop atau CV. Suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, sekutu aktif dan sekutu pasif. Terus, ini cara mendirikan CV. Adapun kepengurusan dan berakhirnya CV bubar karena pasal hukum 1646 KUHP. Di sini juga ada cara mendirikan chief bidang jasa konstruktor dan kontraktor. Ada lagi perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah badan yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang surat saham punya hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham berhak atas keuntungan atau dividen. Jadi kalau kayak gini tuh, karena modalnya itu didapat dari penjualan saham, jadi setiap orang yang naruh saham itu punya keuntungannya masing-masing sesuai seberapa banyak saham yang dia taruh. Kalau yayasan adalah suatu badan usaha tetapi tidak merupakan perusahaan karena mencari keuntungan. Badan usaha apa kayak yayasan tuh kayak yayasan yang punya WIKA itu juga termasuk yayasan. Terus ini kelebihannya ada juga kelemahan. Syarat umum pendirian perseroan terbatas, syarat pendirian PT secara formal, prosedur pendirian di bidang jasa konstruksi, dan ada lagi BUMD. Izin usaha jasa konstruksi. Oke, sekarang masuk ke materi baru. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultan perencanaan pekerjaan konstruksi layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawas pekerjaan konstruksi. Usaha jasa konstruksi adalah seorang layanan perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawas jasa pekerjaan konstruksi. Jadi ini jasa konstruksi itu ada usaha jasa konstruksi, badan usaha jasa konstruksi, izin usahanya sama pekerjaan konstruksi. Ini bisa dilihat sendiri ya. Terus masuk ke syarat jasa konstruksi. Nah, ini syarat jasa konstruksi itu ada sesuai berdasarkan jenis dan usaha perseorangannya. Dan ini ada peraturan pedomannya juga. Jadi kalau mau buat perusahaan jasa konstruksi bisa dilihat nih apa aja yang kita butuhin. Ada lagi syarat minimalnya, saran penting, jenis-jenisnya. Nah, ini juga ada nih tujuan pemberian IJK. Terus jenis usaha jasa konstruksi, ada bentuk usaha jasa konstruksi, badan usahanya, pembagian klasifikasi. Klasifikasi jasa konstruksi itu ada
rekayasa, penataan ruang, konsultasi, dan lainnya. Yang kedua adalah konstruksi, meliputi bangunan gedung, sipil, elektrikal, dan pelaksanaan lainnya. Ketiga, ada yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dapat menjadi beberapa subklasifikasi bidang jasa konstruksi. Yang keempat, setiap subklasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat meliputi satu atau beberapa pekerjaan konstruksi. Ada lagi pembagian kualifikasinya. Usaha besar, menengah, dan kecil, beserta tata cara, dan juga jangka waktu dan wilayah operasinya. Adapun pemohonan IUJK. Jadi si IUJK itu kita ngajuin dulu, baru permohonan izin, perpanjang, perubahan data penetapan barulah kepada instansi atau unit kerja yang ditunjuk bupati atau wali kota. Ada juga garis besar tata cara, garis besar lagi. Nah ini adalah salah satu contoh sertifikat badan usaha jasa pelaksana konstruksi milik Badan Usaha milik Marina yang disusun di sini nih di Dusun Tiga di Cirebon. Ini salah satu contohnya ya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin badan usaha, kita harus punya kayak gini nih. Selanjutnya ada pengadaan barang jasa pemerintah. Berdasarkan hukum peraturan Presiden nomor 16 tahun tentang pengadaan barang jasa. Kemudian dilanjut, ini tuh ada kesalahan di sini tuh harusnya 21 tahun 2021. Nah, jadi yang ini 16 tahun 16 tahun 2018 itu sebenarnya udah diganti ke tahun 2021. Cuman ada beberapa aspek yang di peraturan Perpres 2018 ini yang masih berlaku sampai sekarang. Kalau yang berlaku itu apa aja ya waktu itu? Pokoknya dia berlaku di 16, tapi untuk sekarang saat ini kita pakainya yang lebih kebanyakan dominan pakainya yang 21 ini. Terus ada lagi peraturan lembaga kebijakannya LKPP nomor 9 tahun 2012 dan LKPP nomor 12 tahun 2021. Ini bisa dibaca aja, bisa di-searching lagi karena emang si peraturannya itu banyak banget dan pusing ya. Terus berikutnya adalah pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut ini. Pengadaan barang dan jasa itu ada ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, 6 ini tuh ada pengertian juga sampai ada sampai kontak pengadaan barang ini termasuk jenis-jenis pengadaan atau barang dan jasa. Dan di sini ada rangkumannya, cara pengadaan barang jasa sesuai Perpres 16 tahun 2016. Swakolola, jadi cara pengadaan itu ada dua, ada swakolola dan penyedia. Jenis pengadaan barang dan jasanya itu ada barang, proses, setelahnya ada jasa konsultasi. Garis besar prosesnya itu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Pengecualiannya itu, nih, ada badan layanan umum, berdasarkan tarif, berdasarkan sesuai dengan praktik bisnis, dan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Usaha kecil, nilai paket BPK jalan sampai dengan 2,5. Usaha kecil, usaha mikro, sama usaha kecil. Kemudian ada lagi pelakunya. Pelakunya itu ada PA, KPA, PPK, PP, udah bisa pemilihan, agen pengadaan, PJ, PHP, PPHP, penyedia, dan penyelenggara jasa kelola. Jaminan pengadaan. Jaminan penawarannya itu dari PK sampai dengan 10 miliar. Jaminan setengah banding, pelaksana, dan sampai peliharaan. Terus ada lagi jaminan berdasarkan jenis barang. Nih, di sini bisa lihat jaminan pelaksana, jaminan uang muka, jaminan dan uang muka, serta tidak bersyarat, mudah disyaratkan, dan penerbit jaminannya paling lambat 14 hari. Ada juga bank garasi survei bond dan uang muka. Ini bisa dilihat aja, ini tuh rangkuman Perpres 16 2018 itu bisa dilihat lebih rincinya di internet ya. Nah, ini juga masih ada nih lanjutannya nih. Metode pemilihan, pelaksanaan evaluasi, jenis kontrak. Nah, jenis kontraknya juga ada lumsum, harga satuan, gabungan lumsum dan harga satuan, terima jadi serta kontrak payung. Ada juga kontrak tahun jarak, bentuk kontrak, penelitian, harga pas ini bisa dilihat sendiri dan dipahami ya kalau misalkan kita mau bikin sebuah ingin menyediakan barang atau jasa. Adapun tujuan pengadaan itu untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, peran serta UMKM, dan lainnya.
Ini ada prinsip pengadaan yang harus kita miliki sebagai pengada barang dan jasa. Ada efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Ada juga etika pengadaan, tertib dan tanggung jawab, serta lainnya sesuai pasal 7. Dan ada juga pelaku pengadaan. Ini pelaku pengadaan bisa dibaca aja ya. Selanjutnya ada pengadaan barang dan jasa yang meliputi barang, pengadaan konstruksi, konsultasi, dan lainnya. Serta dilakukan secara integrasi, barang jasa dilakukan secara penyedia. Nah, ini metode pemilihan atau penyedia barang yang penting banget. Ada e-purchasing, yaitu kayak elektronik, pembelian secara elektronik, secara online. Ada pengadaan langsung, penunjukan langsung, tanda cepat, dan tender. Jadi saya maaf. Adapun persiapan pengadaan, terus ketentuan umum, jenis kontrak. Ini jenis kontrak yang tadi ya, jenis kontrak konsum, harga satuan, dan lainnya. Adapun pemilihan pengadaan itu, nah pertama ada di umum dulu, terus pendaftaran, penjelasan dokumen, pemasukan dan bukan dokumen, evaluasi, penetapan, dan sanggah. Selanjutnya purchasing, ada 2 kriteria, harus memiliki, pokoknya kalau e-purchasing itu minimal harus punya katalog pembelian gitu. Jadi kayak ada daftar-daftar barang apa aja yang dijual gitu. Ada juga penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan tender cepat. Tender cepat itu biasanya sudah terkualifikasi dalam sikap dan bisa langsung dipilih. Nah ini dia, pengendalian barang sikap, oke. Pemilihan melalui tender atau seleksi. Nah ini ada tahap prakualifikasi dan tender atau seleksi. Ada yang lewat undangan, ada juga yang lewat pengumuman. Ada lagi pemilihan melalui tender seleksi, garis besar. Nah ini proses kualifikasi, pemilihan, dan ada juga dari proses pemilihan ke proses kualifikasi. The first option, penawaran dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang atau secara elektronik. Ada juga BPIJ Internasional atau Internasional, KPP, daftar isi, ketentuan umum, tujuan e-procurement, manfaat e-procurement, layanan pengadaan secara elektronik, fungsinya juga ada, layanan pengadaan, lalu e-tendering, purchasing lagi, dan ini tadi tugas. Oke, sekian materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Masin Al-Hariri, NPM 231100111078 dari kelompok berapa sih? Kelompok berapa sih? Berapa sih? Anjing, gue lupa lagi. Kelompok 4. Oh iya, kelompok 4. Anjing, ulang lagi dong. Ya udah, nanti tinggal dikat aja dah. Tinggal dikat kan? Tinggal dikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Masin Al-Hariri, NPM 23110060111078 dari kelompok 4, ingin mempresentasikan modul yang pertemuan 6. Jadi modul pertemuan 6 ini kontrak dan skema pembiayaan, yang bisa disebut kontrak pengadaan jasa konstruksi. Nah, bentuk dan isi kontrak itu istilah-istilahnya, yang pertama perikatan, yang kedua perjanjian, yang ketiga kontrak. Nah, perikatan ini dalam bahasa Belanda itu namanya verbintenis, atau perjanjian, yang bahasa Belandanya overeenkomst, atau bahasa Inggrisnya agreement. Yang ketiga kontrak, bahasa Inggrisnya ya kontrak. Perikatan ataupun pasal 1233 sampai 1312 KUHP Perdata, perikatan berasal dari pasal yang keempat itu undang-undang, dan yang kelima perjanjian. Nah, perjanjian tertulis ini antara PA ataupun KPA, PPK dengan penyedia barang atau jasa atau pelaksana kelola. Nah, pihak pertamanya ini pejabat peneretangan kontrak. Nah, yang satu lagi sebuah perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih yang bermaksud untuk membuat suatu hubungan resmi yang berlaku menurut hukum. Nah, pihak kedua ini penyedia barang atau jasa yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, asas-asas pokok kontrak ini yang ada 5. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Nah, di asas kebebasan berkontrak ini, para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur isi kontrak sepanjang memenuhi syarat sebagai kontrak.
atau tidak dilarang oleh undang-undang sesuai kebiasaan yang berlaku dan sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikat baik. Nah, yang asas kedua ini asas konsensualisme atau disebut juga konsensualisme. Suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapainya kata sepakat. Tentu juga syarat-syarat sah suatu kontrak lainnya sudah terpenuhi. Yang ketiga, asas kepastian hukum atau disebut juga pacta sunt servanda, yang punya arti suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh atau dalam pasal 1338 KUHP Perdata. Yang keempat, asas itikat baik atau disebut juga good fight. Para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan abik dari para pihak. Nah, yang terakhir ini asas kepribadian ataupun bisa dibilang personality. Asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak kepentingan perseorangan saja. Nah, syarat sah kontrak ini ada 4 syarat. Yang pertama, adanya kesepakatan para pihak. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, mengenai suatu hal objek tertentu. Yang keempat, adanya sebab yang halal atau bisa disebut gerlof orzak. Konsekuensi hukum terhadap syarat-syarat sahnya kontrak yaitu yang pertama, batal demi hukum. Dan yang kedua, ya bisa dibatalkan. Dari batal demi hukum ini dalam dilanggarnya syarat objektif suatu hal tertentu dalam suatu objek yang halal. Dan yang kedua, dalam hal yang dilanggarnya syarat subjektif sepakat mereka yang menentuhi dirinya dan kecakapan untuk suatu perikatan. Nah, konsekuensi hukum ini punya syarat-syarat kontrak, yaitu yang pertama batal demi hukum, yang pertama tadi, yang kedua dapat dibatalkan, yang ketiga kontrak tidak dapat dilaksanakan atau bisa dibilang unenforceable. Kontrak tidak dapat dilaksanakan adalah kontrak yang tidak begitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan. Namun kontrak tersebut masih mempunyai status hukum tertentu. Nah, yang terakhir sanksi administratif. Jenis-jenis kontraknya ini ada 14. Ada perjanjian timbal balik, perjanjian cuma-cuma, perjanjian atas beban, perjanjian bernama, perjanjian tidak bernama, perjanjian campuran, perjanjian obligatoir, perjanjian kebendaan, perjanjian konsensual, perjanjian real, perjanjian liberator, perjanjian pembuktian, perjanjian untung-untungan, dan yang terakhir perjanjian publik. Nah, selanjutnya kontrak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Nah, agendanya yang pertama kontrak pengadaan barang atau pekerja konstruksi atau jasa lainnya. Dan yang kedua, kontrak pengadaan jasa konsultasi. Yang ketiga, kontrak tahun jamak. Yang keempat, bentuk kontrak. Yang kelima, perubahan kontrak. Di jenis kontrak dalam Perpres 16 tahun 2018 ini, pengadaan barang atau jasa dibagi dalam kontrak berdasarkan cara pembayaran, yaitu ada 4 jenis. Dan yang kedua, kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran ada 2 jenis. Yang ketiga, kontrak berdasarkan sumber pendanaan ada 3 jenis. Dan yang terakhir, kontrak berdasarkan jenis pekerjaan ada 2 jenis. Nah, pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, yang pertama itu lumsum, yang kedua harga satuan, yang ketiga gabungan lumsum dan harga satuan, dan yang keempat terima jadi atau bisa dibilang turnkey, yang kelima kontrak payung. Pengadaan jasa konstruksi itu ada 3, jadi lumsum, waktu penugasan, dan terakhir kontrak payung. Nah, jenis-jenis kontrak yang ada di sini bisa disebutkan tadi. Jenis kontrak lumsum ini yang pertama, semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia. Yang kedua, berorientasi kepada keluaran. Yang selanjutnya, kontrak harga satuan, bisa dibilang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan. Nah, pembayarannya ini berdasarkan hasil pengukuran dan nilai akhir kontrak ini ditetapin setelah seluruh pekerjaan selesai. Yang ketiga, kontrak gabungan lumsum dan harga satuan. Jadi disatuin ini untuk pekerjaan yang sebagian dapat dipergunakan lumsum dan untuk bagian yang lain menggunakan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. Yang keempat ini kontrak
putar kunci atau bisa dibilang turnkey ini merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni. Nah, yang terakhir biaya plus imbalan. Jenis kontrak yang digunakan dalam rangka penanganan ini dalam keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap. Nah, jenis kontrak untuk jasa konsultasi ini di dalam konstruksi ada dua. Yang pertama lump sum, yang tadi disebutin. Yang keduanya ini waktu penugasan. Nah, ketentuan waktu penugasan ini, kontrak jasa konsultasi, lingkupnya itu belum bisa didefinisikan dengan rinci. Atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, pekerjaan belum bisa dipastikan. Jenis kontraknya di sini, lump sumnya menyediakan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultasi, dan jasa konsultan konstruksi. Harga satuan ini jenis pengadaannya tidak ada dalam jasa konsultasi maupun jasa konsultan konstruksi. Dan gabungan lump sum dan harga satuan ini sama seperti harga satuan. Nah, yang keempat, kontrak payung, jenis pengadaannya yang nggak ada tuh pekerjaan konstruksinya. Yang terakhir, yang keduanya yang nggak adanya jasa konstruksi. Yang biaya plus imbalan, jenis pengadaan yang nggak adanya jasa konsultasi dan jasa konsultan konstruksi. Nah, mungkin yang waktu penugasan ini yang nggak adanya tuh barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Kontrak pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya. Lump sum ini didefinisikan dengan jelas atau kontrak lump sum ini digunakan misalnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi sederhana, pekerjaan konstruksi terintegrasi, pengadaan peralatan kantor, pengadaan benih, pengadaan jasa boga, sewa gedung, atau pembuatan geografis. Nah, pembayaran lump sum ini dalam kontrak harga pasti dan tetap senilai dengan harga yang dicantumkan dalam kontrak. Sedangkan harga satuan digunakan dalam hal ruang lingkup, kuantitas atau volume tidak dapat ditetapkan secara tepat yang disebabkan oleh sifat ataupun karakteristik. Kesulitan dan risikonya pun dalam pekerjaan dalam kontrak harga satuan, pembayaran dilakukan berdasarkan harga satuan yang tetap untuk masing-masing volume pekerjaan dan total pembayaran, ataupun bisa dibilang final price tergantung kepada total kuantitas atau volume dari hasil pekerjaan. Nah, pembayaran ini dilakukan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan yang dituangkan dalam sertifikat hasil pengukuran. Nah, contohnya seperti monthly certificate. Gabungan lump sum dan harga satuan ini digunakan dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang dapat dikontrakkan menggunakan kontrak lump sum dan terdapat bagian pekerjaan yang dikontrakkan menggunakan kontrak harga satuan. Misalnya, untuk pekerjaan konstruksi yang terdiri dari pekerjaan pondasi tiang, pancang, dan bangunan atas. Nah, yang keempat, terima jadi atau bisa dibilang turnkey. Kontrak terima jadi ini digunakan dalam hal kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan ada dua ini sebagai berikut: jumlah harga pasti dan tetap. Nah, yang ini pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak. Kontrak terima jadi ini biasa digunakan dalam pekerjaan konstruksi terintegrasi, misalnya engineering, procurement, construction, ataupun pembangunan pembangkit tenaga listrik, terus pabrik, dan lain-lainnya. Kontrak payung ini yang keenam ini, kontrak payung digunakan dalam hal pekerjaan yang akan dilaksanakan secara berulang dengan spesifikasi yang pasti namun volume dan waktu pesanan belum dapat ditentukan. Kontrak payung ini digunakan seperti pengadaan obat tertentu pada rumah sakit tertentu juga, jasa boga, jasa layanan perjalanan ataupun travel agent atau pengadaan material. Agenda yang kedua, kontrak jasa konsultasi. Nah, yang agenda kedua tadi kan ada dua, lump sum dan biaya langsung. Kontrak lump sum ini digunakan dalam hal lingkup untuk pelaksanaan pekerjaan dan produk keluaran dapat dibersihkan dengan jelas. Nah, dalam kontrak lump sum ini pembayaran dengan jumlah harga pasti dan tetap. Nah, sama tadi sudah jelasin. Nah, waktu penugasan ada dua tadi, waktu lump sum dan waktu penugasan.
Nah, kontrak waktu penugasan ini merupakan kontrak jasa konsultansi untuk pekerjaan yang di ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci, atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. Apabila ruang lingkup dan waktu pelaksanaan pekerjaan belum dapat ditetapkan. Ruang lingkup belum dapat didefinisikan dengan jelas dan mungkin berubah secara substansial. Yang keempat, nilai akhir kontrak tergantung dengan lama waktu penugasan. Yang kelima, pekerjaan yang ruang lingkupnya kecil atau jangka waktunya pendek, di mana kompensasi cenderung berbasis harga per jam, per hari, per minggu, atau per bulan, atau pekerjaannya tidak umum atau spesialis yang membutuhkan keahlian khusus. Nah, waktu penugasan ini terdiri dari atas biaya personel dan biaya non-personel. Biaya personel ini dibayarkan berdasarkan remunerasi yang pasti dan tetap sesuai yang tercantum dalam kontrak untuk setiap satuan waktu penugasan. Nah, biaya non-personel ini dapat dibayarkan secara lumsum yang tetap tadi. Nilai akhir kontraknya yang akan dibayarkan tergantung lama atau durasi waktu penugasan. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan periode waktu yang ditetapkan dalam kontrak. Kontrak payung. Nah, kontrak payung ini jasa konsultansinya digunakan untuk mengikat penyedia jasa konsultasi dalam periode waktu tertentu. Untuk menyediakan jasa juga di mana waktunya belum dapat ditentukan. Penyedia jasa konsultasi ini yang diikat dengan kontrak payung adalah penyedia jasa konsultasi yang telah memenuhi atau lulus persyaratan yang ditetapkan. Yang digunakan misalnya seperti untuk pengadaan jasa konsultasi dalam rangka penasihat hukum, penyiapan proyek strategis nasional, dan penyiapan proyek dalam rangka kerjasama pemerintah dan badan usaha. Agenda yang ketiga, kontrak tahun jamak. Nah, kontrak tahun jamak ini merupakan kontrak pengadaan barang atau jasa yang membebani lebih dari 1 tahun. Lebih 1 tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, kontrak tahun jamak ini dapat berupa untuk penyelesaiannya itu lebih dari 12 bulan, seperti proyek pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, dam, waduk, gedung, kapal, pesawat terbang, dan lain-lainnya. Yang kedua, untuk pekerjaan yang penyelesaiannya tidak lebih dari 12 bulan, tetapi pelaksanaannya melebihi dari 1 tahun anggaran, seperti pengadaan barang dan jasa pelaksanaannya lebih bergantung pada musim. Contoh, penanaman benih atau bibit, penghijauan, dan pengadaan barang atau jasa yang lainnya tidak boleh terputus. Yang ketiga, untuk pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila kontrak untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan maksimum 3 tahun anggaran. Ini ada tabelnya. Nah, yang keempat ini bentuk kontrak. Berarti ini di pembelian pembayaran barangnya kurang dari 10 juta. Nah, surat pesanan ini memakai e-publication atau pembelian melalui toko daring. Seperti ini. Minimal kontraknya ada identitas penyedia, identitas para pihak juga. Nah, bentuk kontrak ini ada dua. Yang pertama, bukti pembelian atau pembayaran. Nah, dokumen ini yang digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh PPK untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling banyak 10 juta rupiah. Contohnya seperti pembelian atau pembayaran antara lain faktur, bond, invoice, truk, dan nota kontan. Dan yang kedua, kwitansi. Nah, kwitansi ini merupakan dokumen yang dijadikan sebagai tanda bukti transaksi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang atau penyedia dengan berbagai ketentuan pembayaran untuk pengadaan barang atau jasa lain dengan nilai paling banyak 50 juta. Yang ketiga, surat perintah kerja atau SPK. Nah, SPK ini merupakan perjanjian sederhana secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Nah, digunakan ini untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling banyak 100 juta rupiah. Yang kedua, pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 50 juta sampai dengan paling banyak 200 juta lah.
Yang ketiga ini pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah. Yang keempat, surat perjanjian. Surat perjanjian ini bisa dibilang secara tertulis atau kedua belah pihak tentang suatu pembuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Nah, surat perjanjian ini dipakai untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi yang nilainya paling sedikit lah di atas 200 juta rupiah. Yang kedua, pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit ya 100 juta rupiah. Yang kelima, surat pesanan ini merupakan perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan melalui e-purchasing atau pembelian melalui toko daring untuk pengadaan barang atau jasa yang tertentu lah yang membutuhkan pengaturan kontrak lebih rinci atau diperlukan. Nah, perubahan kontrak. Perubahan kontrak ini dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi teknis atau K yang ditentukan dalam dokumen kontrak. Perubahan kontrak ini saat pelaksanaannya dengan gambar atau spesifikasi yang tadi itu yang meliputi menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak. Yang kedua, menambah dan atau mengurangi jenis kegiatan. Yang ketiga, mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan atau mengubah jadwal pelaksanaan. Nah, perubahan kontrak ini disebabkan masalah administrasi dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak. Nah, masalah administrasi ini yang dimaksud antara lain pergantian PPK, perubahan rekening penerima. Nah, pekerjaan itu ditambah dilaksanakan dengan ketentuan. Yang pertama, tidak melebihi 10%. Yang kedua, tidak tersedia anggaran untuk pekerja tambah. Yang ketiga, untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak, pejabat penandatanganan kontrak dapat menetapkan tim atau tenaga ahli. Yang keempat, perubahan kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan waktu penyelesaian pekerjaan atau masa denda akibat dari keterlambatan setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir. Ini ada pemberian kesempatannya. Nah, pengendalian kontrak ini adalah penting. Jadi, pengendalian kontrak sejak membuat rancangan kontrak saat PCM Perpres tahun penyusunan dan penetapan rancangan kontrak. Yang pertama ada pengguna anggaran, PA yang kewenangannya sebagai pejabat penandatangan kontrak, KPA, kuasa pengguna anggaran, yang kewenangannya sebagai penanggung jawab kegiatan, pejabat pembuat komitmen PPK, bisa dibilang PPK, kewenangannya melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam pasal 11 Perpres nomor 12 tahun 2021 yang meliputi tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Nah, tahapan perumusan kontrak ini ada 3 ini: persiapan perumus kontrak, mengidentifikasi dulu dokumen perencanaannya, terus penyusunan rancangan kontrak, merancang kontrak dengan permohonan pada MDP. Nah, finalisasi kontrak ini yang harus menelaah, menetapkan dan menandatangani kontrak. Rancangan kontrak ini ada tabelnya, yang paling atas itu konstruksi. Nah, format SPK ini naskah surat perintah kerja mencakup pendahuluan, isi, penutup kontrak. Nah, syarat-syaratnya ini bisa dibilang syarat-syarat umum kontrak atau bisa disebut SSUK. Format syarat-syarat umumnya sesuai dengan peraturan lembaga nomor 12 tahun 2021. Contoh format SPK. Nah, ini contoh formatnya. Hal yang diperhatikan dalam kontrak SPK. Seperti ini. Ini ada contoh-contoh surat rancangan struktur surat perjanjian. Nah, syarat-syarat umum kontrak ini definisinya merupakan ketentuan umum dalam pelaksanaan kontrak. Ketentuan umum ini berlaku untuk seluruh jenis kontrak, masing-masing jenis pengadaan barang atau jasa yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. Salah satunya yang diatur dalam SSUK adalah adanya klausula mengenai hierarki kontrak. Nah, klausulnya ada ini, tahapan-tahapannya. Contohnya seperti ini, ada korespondensi, wakil sah para pihak, perpajakan, pengalihan, dan
atau subkontrak. Salah satu subkontrak ada kayak gini. Hal yang diperhatikan dalam rancangan kontrak ini harus diperhatikan strategi pekerjaannya. Skema pembiayaan proyek konstruksi. Nah, sumbernya ini pembiayaan proyek ini ada 3. Yang pertama pemerintah atau bisa dibilang publik, yang kedua swasta, bisa dibilang privat, dan yang terakhir gabungan antara pemerintah dengan swasta atau KPBU dengan PPP. Nah, jenis instrumen ini ada 3 juga. Yang pertama pembiayaan melalui pendapatan, yang kedua pembiayaan melalui hutang, yang ketiga pembiayaan melalui kekayaan. Nah, pembiayaan melalui pendapatan ini bisa dibilang pungutan perbaikan dan development impact fees. Pungutan perbaikan ini merupakan tagihan modal yang ditujukan untuk menutupi atau membiayai biaya modal dari investasi prasarana. Nah, adapun tujuan utama dari pungutan perbaikan ini mendorong masyarakat yang memperoleh manfaat dari adanya prasarana umum agar turut menanggung biayanya. Dari pungutan ini dikenakan langsung kepada mereka yang peroleh manfaat langsung dari adanya perbaikan prasarana umum tersebut. Nah, yang kedua ini development impact fees ini dibayar oleh developer kepada pemerintah daerah atau perusahaan daerah sebagai kompensasi dari adanya dampak yang ditimbulkan karena adanya pembangunan baru. Nah, tujuan utamanya ini untuk menutupi biaya yang berkaitan dengan pembangunan prasarana yang dibutuhkan sebagai akibat dari adanya pembangunan di suatu lokasi, misalnya nih kompleks perumahan, industri, dan sebagainya. Nah, pungutan ini biasanya dikenakan pada saat izin buat bangun. Jadi dikeluarkan ini oleh pemerintah daerah. Yang kedua tadi pembiayaan melalui hutang, ada 3 obligasi, excess condemnation, dan yang ketiga ini linkage. Nah, obligasi ini pada dasarnya merupakan bentuk pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan daerah untuk membiayai investasi prasarana. Nah, sumbernya ini melalui mobilisasi dana di pasar modal. Yang kedua, excess condemnation. Metode ini pembiayaannya prasarana secara tidak langsung, di mana sejumlah tanah disisihkan untuk pembangunan prasarana dan sejumlah lainnya diberikan pada developer swasta untuk pembangunan komersial. Nah, instrumen ini biasa digunakan untuk membangun kembali daerah-daerah kumuh, seperti ya prasarana perkotaan di daerah tersebut dapat dilaksanakan tanpa dibiayai oleh sektor publik. Yang ketiga ini linkage, yang menyediakan pembiayaan prasarana yang sejenis di daerah lain yang kurang diinginkan dalam rangka mendapatkan persetujuan pembangunan di daerah yang mereka inginkan. Nah, metode ini sudah mulai dikenal, khususnya berkaitan dengan pembangunan perumahan, di mana para developer diwajibkan untuk pembangunan perumahan sederhana sebagai kompensasi diberikannya izin untuk membangun perumahan mewah. Yang ketiga, pembiayaan melalui kekayaan. Isinya itu ada joint venture dan yang keduanya concession. Nah, joint venture ini merupakan kerjasama antara swasta dengan pemerintah, di mana masing-masing pihak mempunyai posisi yang seimbang dalam perusahaan yang bersangkutan. Nah, tujuan utama ini untuk memadukan keunggulan yang dimiliki sektor swasta, misalnya nih modal, teknologi, dan kemampuan manajemen, dengan keunggulan yang dimiliki oleh sektor pemerintah, misalnya sumber-sumber kewenangan dan kepercayaan masyarakat. Yang kedua ini concession. Beberapa contoh concession ini adalah kontrak jasa, kontrak manajemen, kontrak sewa, BOT, dan divestiture mengambil alih seluruh kontrol perusahaan dengan membeli seluruh aset pemerintah. Terima kasih.